Hayo ngaku, kita semua pasti pernah ngelakuin hal begini, ngebuang sisa makanan ke tempat sampah. Misalnya, kita makan udah kenyang, dibuang. Rasanya kurang enak, dibuang. Masak kebanyakan, sisanya dibuang. Padahal tanpa sadar, hal ini menimbulkan banyak kerugian. Dari iklim, sampah makanan yang menumpuk dapat menghasilkan gas metana yang 28 kali lebih berbahaya daripada gas CO2. Dari segi ekonomi, kerugian dari food loss dan food waste di Indonesia mencapai sebesar 213 sampai 551 triliun. Dan ternyata sampah makanan terbanyak dihasilkan dari kegiatan rumah tangga. 37,3% sampah di Indonesia berasal dari aktivitas rumah tangga. 16,4% sampah berikutnya berasal dari pasar tradisional. 15,9% dari kawasan, dan diikuti dengan 14,6% sampah berasal dari sumber lain. Selama ini tuh kalau masak itu selalu habis gak Bu? Atau kayak pasti setiap masak kan ada sisa-sisa makanannya ya Bu ya? Itu pasti ada Bu? Pasti ada. Kalau di saya sendiri di rumah pasti tiap hari ada aja. Tiap hari gitu. ada aja gitu ya? Jadi dari mulai rumah kita udah dipisah. Dari mulai organik, non-organik kita udah pilah. Desa Lengkong berada di Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Desa ini memiliki luas 1.740,84 km dengan 4 dusun, 17 RW, 78 RT, dan 1.225 keluarga. Hanya berjarak 1 km dari kampus kami, Telkom University. Secara geografis, infrastruktur di Desa Lengkong sudah cukup baik. Mulai dari sekolah, tempat belanja, akses jalan yang mudah, air bersih yang cukup, sampai hamparan persawahan yang luas, semuanya mudah ditemukan di desa ini. Namun sayangnya, sistem pengolahan sampah makanan dan sampah lainnya yang ada di Desa Lengkong belum maksimal. Hanya ada satu TPS 3R di Desa Lengkong, yaitu TPS 3R Bagja, yang terletak kurang lebih 1 km dari kantor desa. Total, ada 5 pekerja yang bertugas untuk memilah dan mengelompokkan sampah yang terbagi menjadi kategori organik dan anorganik. Saat ini, di TPS 3R Bagja, Desa Lengkong bisa menampung sampah sebanyak 1 ton setiap harinya. Di antaranya 200 kg organik dan 800 kg anorganik. Sampah-sampah anorganik dan organik ini dipilah kembali di TPS, dibagi menjadi per kategori. Kategori organik seperti sampah makanan, kertas, dedaunan, ranting, dan lain-lain. Kategori sampah anorganik seperti botol plastik, gelas, kresek, kardus, dan lain-lain. Dan juga sampah campuran yang sulit dipisahkan. Sampah yang masih tercampur ini akan dibantu dipisahkan oleh alat pemilihan sampah yang otomatis. Cara kerjanya, mesin ini akan menerbangkan plastik ringan dengan blower dan sisanya akan disaring dan dianggap itu adalah sampah organik yang tercacah. Dan ini bisa digunakan menjadi kompos. Nilai ekonomis yang didapatkan dari penjualan kompos masih belum maksimal karena banyak tercampur dengan jenis sampah lain. Model TPS kita ini kan baru cuma memilah saja ya, baru memilah dengan mengolahnya belum memilah karena belum ada tenaga dan lain sebagainya. Nah, terus selanjutnya dari kita juga pengennya menyelesaikan masalah sampah juga langsung dari sumbernya Pak, ya. Langsung dari masyarakat. Kita juga pengen langsung turun ke masyarakat, melakukan sosialisasi, ngobrol-ngobrol bareng. Maka dari itu, kami menghadirkan solusi bernama Megofit, alat untuk memberi makan maggot secara otomatis berbasis IoT, sehingga dapat menghemat tenaga kerja dan meningkatkan nilai ekonomi sampah organik, terlebih lagi sampah makanan. Dilengkapi dengan alat pencacah yang akan membuat sampah makanan menjadi bentuk bubur, sehingga lebih mudah diurai oleh maggot. Setelah sampah makanan menjadi bubur, maka akan disaring kembali dengan kain untuk mengurangi kandungan air yang ada. Setelah tingkat kebasahan sudah sesuai dengan kadar yang ditentukan, maka mesin akan otomatis menuangkan sampah makanan ke kontainer besar penampung sampah.
dan sampah makanan akan didistribusikan melalui paralon yang telah dimodifikasi untuk menuangkan sampah makanan. Setelah itu, pada interval waktu yang telah ditentukan, paralon akan menuangkan sampah makanan secara otomatis ke biopon yang ada di bawahnya. Dengan cara ini, memberi makan maggot tidak akan menyita banyak waktu dan tenaga. Selain itu, energi yang digunakan lebih relatif rendah dan juga murah. Alat ini juga dapat dikontrol melalui perangkat mobile yang juga memiliki fungsi untuk mencatat data-data dari budidaya maggot serta sirkular ekonomi yang terjadi. Reduceit adalah aplikasi monitor untuk petugas TPS mendata sampah makanan yang masuk, mengelola sampah makanan dan hasilnya, serta mengelola masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilahan sampah makanan. Aplikasi Reduceit terkoneksi dengan alat Megofit yang dapat mengatur suhu di biopon. Ini diperlukan untuk mengatur dan menjaga maggot akan tetap berada di suhu dan kelembapan yang stabil. Pengguna juga bisa melihat progres maggot yang terdapat di dalam biopon untuk menentukan kapan maggot akan dipanen sesuai dengan keinginan. Pengguna juga dapat klik panen untuk menyimpan dan melaporkan hasil panen. Pengguna bisa melihat riwayat panennya mulai dari berapa hasil maggot, kasgot, dan residu. Data ini dapat digunakan untuk laporan dan analisis bagi petugas TPS. Selain terkoneksi dengan Megofit, aplikasi ini juga terkoneksi dengan masyarakat penyetor sampah makanan yaitu warga Desa Lengkong. Ketika warga yang ingin menyetor sampah, warga bisa langsung mendatangi drop point di setiap RW-nya atau langsung menyetorkan ketika ada petugas TPS yang datang untuk pengambilan sampah. Warga akan mendapatkan instant reward di setiap setorannya dan reward ini berupa voucher yang bisa digunakan untuk membeli apapun di warung atau toko di Desa Lengkong yang tentunya sudah bekerja sama dengan Reduceit. Petugas akan melakukan input data dan mengenerate voucher. Selanjutnya, voucher reward akan otomatis terkirim ke masyarakat melalui WhatsApp yang sudah didaftarkan. Voucher reward ini bisa ditukarkan ke warung-warung yang ada di Desa Lengkong untuk mendapatkan potongan harga belanja. Data warga yang menyetorkan sampah beserta rewardnya juga bisa dilihat di halaman setor sampah. Sampah makanan yang disetorkan dari masyarakat ini juga akan terdata di menu sampah makanan, sehingga pengurus TPS dapat melihat progres dan hasil perolehan sampah makanan. Dengan sistem yang Reduceit bangun, hal ini akan membantu terciptanya sirkular ekonomi yang berkelanjutan, mulai dari penyetoran sampah, pengolahan sampah oleh TPS, dan pemberian hasil pengolahan yang dikembalikan lagi ke warga melalui warung UMKM dalam bentuk barang kebutuhan. Dari pengolahan sampah yang maksimal dapat mengoptimalkan perputaran ekonomi di Desa Lengkong. Dari sekian banyak cara mengolah sampah organik, maggot menjadi salah satu cara paling ampuh. Maggot bisa dijual atau digunakan untuk pakan, kasgotnya yang sangat baik untuk tanaman, dan residu yang bisa dijadikan pupuk. Menjadi solusi utama maggot dapat meningkatkan nilai ekonomi sampah organik. Dengan bantuan teknologi tepat guna, budidaya maggot dapat dilakukan dengan lebih praktis dan efisien. Hasil dari penjualan maggot juga dapat menjadi pemasukan tambahan bagi operasional TPS. Setiap kalangan di Desa Lengkong dapat mendapatkan benefit lebih dari pengolahan sampah yang optimal, baik itu warganya, lingkungannya, warung UMKM di sekitar, dan pemerintah desa, sehingga menciptakan sirkular ekonomi yang berkelanjutan. Bu, jadi gimana Bu tanggapan Ibu tentang hal ini, Bu? Ya mudah-mudahan bisa berjalan gitu. Mungkin kalau ada reward gitu, ibu-ibunya lebih semangat lagi gitu. Ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Mulki sebagai sekretaris Desa Lengkong. Nah, berbicara maggot, ini bukan kali pertama di sini kita untuk menjalankan maggot, karena dulu kita sudah pernah. Nah, kendalanya ini terkait eksistensi dan konsistensi saja. Mungkin saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di sini yang sudah mau terjun langsung di TPS kami. Dengan mengurangi sampah makanan dari sumbernya, sama saja kita membantu dunia menghambat perubahan iklim, mengurangi kerugian ekonomi, dan memperpanjang umur bumi. Reduceit, ubah sampah makanan jadi kebermanfaatan.